Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Diponegoro, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Universitas Diponegoro, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita telah diberi nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini secara bersama-sama untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Pernah suatu saat saya pergi ke desa yang amat terpencil untuk melakukan pekerjaan saya. Saat saya sudah sampai di desa tersebut, setelah menaiki mobil menempuh waktu 4 jam, saya bertanya pada anak kecil yang sedang main di jalan. "Dek, mau nanya, letak balai desa ini sebelah mana ya?" Namun saya bingung atau kaget malah, karena respon adik tersebut bingung menanggapi pertanyaan saya. Malah pertanyaan saya dilempar ke teman lainnya. Ada salah satu temannya menyeletuk, bilang jika di bahasa Indonesia kan seperti ini. "Maaf kak, saya kurang paham atas pertanyaan kakak." Artinya bahwa adik ini masih belum paham dengan bahasa Indonesia. Di situ saya merasa sedih, karena bahasa Indonesia ini sendiri merupakan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Malah ironisnya, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum cakap berbahasa Indonesia. Maka dari itu, saya ingin membahas sedikit pidato saya mengenai apa arti pentingnya berbangga bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dari sedikit cerita saya tadi terlihat bahwa rendahnya pendidikan pada bangsa kita ini. Rendahnya pendidikan pada bangsa kita ini terlihat dari apakah kita berbangga dalam berbahasa Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya yang amat besar. Pada tahun 2012, ada suatu riset yang menyatakan bahwa jumlah bahasa dan subbahasa yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu berjumlah 546. Dan jumlah ini masih bisa bertambah lagi. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki ini? Karena dari banyaknya bahasa yang dimiliki Indonesia, kita membutuhkan satu bahasa persatuan, satu bahasa yang merekatkan kita, bukan melonggarkan, dan satu bahasa yang menunjukkan identitas kita di hadapan dunia internasional. Banyak negara lain yang masih menggunakan bahasa asing sebagai bahasa nasionalnya. Contohnya seperti Singapura menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya, atau negara-negara Eropa yang masih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-harinya. Maka dari itu, kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia ini. Ada suatu pepatah juga yang mengatakan bahwa bahasa juga menunjukkan bangsa. Ungkapan ini berarti bahwa bahasa menunjukkan jati diri dari suatu bangsa dan menunjukkan karakter dari masyarakat itu sendiri. Tutur kata yang santun dan ramah dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ada survei yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat teramah di dunia. Maka dari itu kita juga harus bangga sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, karena ternyata sudah diakui di dunia kalau bahasa Indonesia itu membuat masyarakat Indonesia teramah di dunia. Hadirin yang saya hormati, inti dari pidato saya tadi adalah kita harus mencintai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Banyak kalangan muda yang masih menggunakan bahasa Indonesia namun dicampur dengan bahasa asing, sehingga kata-kata bahasa Indonesia itu sendiri mengalami penurunan makna, sehingga tidak cocok di tempatnya. Sekiranya dari itu yang dapat saya sampaikan, segala kebaikan berawal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang saya lakukan yang tidak pas di hati para hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.